Well, apa kabar semuanya? Welcome back to my channel. So, di video kali ini, Mimin akan melanjutkan episode ke-40 dari serial animasi Donghua Battlecraft The Heaven, dimana setelah ditelan Fallen Heartflame, apakah yang akan dilakukan oleh Shoyan? Lantas hal menarik apa lagi yang terjadi di episode kali ini? So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja guys. Jauh di Kekaisaran Jiama, kita akan melihat Xiaoding yang hendak meminum air yang telah disuguhkan kepada dirinya, tiba-tiba saja mendapati gelas yang sedang dipegang seketika retak. Setelahnya, Yafei membuka percakapan mengenai sekte awan berkabut yang gak akan mungkin bertindak gegabah untuk melanjutkan misinya membantai seluruh klan Xiao. Karena di bawah perlindungan klan Meter yang tepat berada di wilayah ibu kota menjadi markas yang paling aman untuk menyembunyikan para anggota klan Xiao yang tersisa saat ini. Tentunya, Xiaoding sangat bersyukur atas upaya yang telah dilakukan oleh keluarga Meter, terkhusus Miss Yafei dan juga Hai Bodong. Ya, walaupun semua yang dilakukan Hai Bodong didasari oleh janjinya kepada Xiaoyan sebelum dia meninggalkan Kekaisaran Jiama, namun sudah cukup memberikan dampak yang besar bagi anggota klan Xiao saat ini. Di sana bahkan Yafei sudah menyiapkan tempat bernaung dan siap memberikan pelayanan jempolan mengenai seluruh kebutuhan klan Xiao selama mereka di bawah perlindungan dari klan Meter. Setelahnya, Yafei merasa cukup sedih nih mengenai musibah yang membuat Xiaoding lumpuh. Namun, saat hendak menolongnya dengan berusaha memanggil master obat, Xiaoding dengan tegas menolak bantuan tersebut. Sebab dia merasa hal tersebut akan menimbulkan bencana tak terduga bila lokasi klan Xiao yang saat ini sedang bersembunyi ketahuan. Akibatnya, Yafei nggak memaksakan lagi nih. Dan Xiaoding yang kembali dalam perenungannya, tiba-tiba merasa gelisah seakan sesuatu yang penting telah terjadi. Sementara itu, jauh di kedalaman magma, Xiaoyan yang sebelumnya telah ditelan oleh si ular Fallen Heartflame kini mulai bertahap kembali mendapatkan kesadarannya nih. Dan begitu dia tersadar, Xiaoyan yang melihat dunia magma di sekitarnya pun kembali mengingat kejadian di saat terakhir kali dia ditelan oleh si piton api, hingga berakhir di tempat yang dikelilingi oleh magma. Tak berselang lama, suara Yao Chen terdengar melalui hati Xiaoyan. Di sana dia menjelaskan pada muridnya itu, jika setelah dia ditelan oleh si ular, dia pun dibawa ke dalam bawah tanah di dalam perut Fallen Heartflame. Nah, setelah dia pingsan kurang lebih setengah bulan, Yao Chen lah yang melindungi Xiaoyan dengan api surgawinya. Tujuannya sih untuk menghindari si ular yang mencoba memurnikan api teratai hijau yang berada di dalam tubuh Xiaoyan. Yao Chen pun ngasih tahu Xiaoyan selama dia melindungi Xiaoyan dengan api surgawi miliknya membuat dirinya kehabisan energi spiritual. Sehingga begitu dia mencapai batasannya, Xiaoyan hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri nih. Jadi guys, Xiaoyan yang kini berada di dunia yang diciptakan si ular mengalami kondisi yang cukup sulit nih. Karena jika si ular membuka segel yang saat ini mengurung Xiaoyan, maka secara otomatis Xiaoyan akan ditelan oleh aliran magma. Dan meski Xiaoyan memiliki api surgawi, cepat atau lambat dia akan mati karena kehabisan energi. Sementara bila tetap berada di tempatnya, maka cepat atau lambat dia akan dimurnikan. Apalagi nih, di dunia magma ini kekuatan si ular nggak terbatas. Karenanya, Xiaoyan cukup bingung nih. Kalau diibaratkan gerak salah, diem pun salah. Namun, mengingat setiap beban yang berada di pundaknya, serta ambisi yang sangat besar, Xiaoyan mulai menunjukkan tekad gigihnya agar bisa bertahan melewati cobaan yang saat ini menimpanya. Lalu, melihat semangat juang dan ambisi yang teramat dahsyat dari muridnya, Yao Chen yang tersentuh segera mempertaruhkan semua yang dimiliki demi membantu muridnya itu. Rencananya guys, karena energi Yao Chen hanya bisa bertahan selama 3 hari lagi, selama itu Xiaoyan harus memulihkan energi dan luka-lukanya.
Setelahnya, Yao Chen akan memberikan energi yang tersisa kepada Xiaoyan dan muridnya itu akan berusaha mengandalkan dirinya sendiri untuk Baiwan dengan si ular. Meskipun setelahnya Yao Chen akan tertidur lagi. Setelahnya, dia berharap bisa melihat muridnya yang lincah begitu dia terbangun. Xiaoyan yang sudah bertekad untuk bertahan dengan berbagai resolusinya, seperti akan membantu gurunya untuk memperbaiki tubuh, segera mengeluarkan altar teratai miliknya dan segera memulai rencananya. Sementara Yao Chen memberikan bimbingan agar Xiaoyan mampu bertahan lebih lama, dia memiliki firasat jika Xiaoyan berhasil melewati cobaan ini, maka dia akan menjadi praktisi sejati. Di sisi lain, gerbang Pan yang kini telah ditinggal oleh bosnya sedang berkumpul sembari mengingat jasa dan perjuangan dari Xiaoyan. Tentu saja setelah Xiaoyan tiada, kelompok si Bai Cheng yang memantau siap berulah nih. Berbeda dengan anggota gerbang Pan yang dalam kondisi berduka akibat ditinggal oleh pemimpinnya, memutuskan untuk mengosongkan kursi pemimpin demi menghormati jasa dari Xiaoyan. Nah, melihat Wu Hao dan Wu Jia yang terus menguatkan para anggotanya, geng Bai Cheng memutuskan untuk mencari masalah dengan para anggota gerbang Pan yang tersisa. Namun, belum sampai mereka menyerang, Xian muncul dan mengikrarkan dirinya sebagai pengganti yang akan melindungi gerbang Pan. Dan bagi siapapun yang berusaha mengganggu mereka, dia pun tak ragu bertindak kejam. Akibatnya, geng Bai Cheng yang hendak mencari gara-gara langsung ngibrit seedan-edannya. Sementara itu, di bagian dalam menara, Tatua Sukian masih berusaha mencari jejak dari kehidupan Xiaoyan. Bahkan setelah dua tetua lainnya datang dan mengingatkan jika perbuatannya sia-sia, Tatua Sukian malah memerintahkan agar tidak ada yang memasuki bagian terbawah menara. Selanjutnya, Tetua Su memerintahkan tetua lainnya agar menyelidiki setiap praktisi yang ikut terlibat dalam insiden penyerangan sebelumnya, sebab dia berencana untuk membalas penghinaan yang menimpa Akademi Jianan. Tidak lupa dia memerintahkan salah satu tetua untuk mengutus seseorang yang akan melindungi saudara kedua Xiaoyan di sudut hitam. Hal itu dianggap sebagai balas budi dari dirinya untuk Xiaoyan. Kita kembali pada Xiaoyan yang sedang fokus memulihkan kondisinya. Kini, setelah Yao Chen mencapai batas kekuatannya, dia pun mengingatkan muridnya untuk melawan Fallen Heart Flame dengan kemampuannya sendiri. Setelahnya, dia pun bersiap dengan menyalurkan api surgawinya, sehingga kini api teratai hijau pun langsung menggantikan api putih tulang dingin milik Yao Chen. Yao Chen yang menyaksikan muridnya akan bertarung dengan Fallen Heart Flame hanya bisa mendoakan dirinya agar bisa bertahan. Selanjutnya, setelah kata-kata terakhir darinya, Xiaoyan pun langsung menahan serangan ganas dari api surgawi Fallen Heart Flame. Gak pakai lama guys, serangan yang menerjang Xiaoyan langsung membuat bajunya habis menjadi abu. Bermodalkan stok pil obat yang dia miliki, kini perjuangan hidup dan mati pun resmi dimulai. Kini, hari demi hari, bahkan musim pun silih berganti. Tak jelas sudah berapa lama Xiaoyan berjuang untuk mempertahankan kehidupannya.
Nah, dalam kondisi pahitnya berjuang melawan pemurnian dari Fallen Heart Flame, sosok kecil ular Xiaochai yang udah lama gak nongol, tiba-tiba aja terbangun di tengah perjuangan pahit Xiaoyan. Awalnya Xiaoyan cukup seneng nih ketika si ular Xiaochai muncul. Tapi tak berselang lama sosok bohai Ratu Medusa tiba-tiba saja langsung menggantikan si ular Xiaochai. Nah, dalam kemunculannya baju yang dikenakan oleh si Ratu Medusa langsung habis terbakar nih guys. Namun hanya Xiaoyan saja nih yang bisa menikmati pemandangan indah tersebut. Menghadapi kemontokan di depannya, Xiaoyan dengan basa-basi menyapa si Ratu Bohai tersebut. Akibatnya dia pun diancam dan langsung memalingkan wajahnya. Yang kita yakin dia belum puas untuk melihat. Segera setelahnya Medusa menyelimuti tubuhnya dengan sebuah daster tidur yang dalam prosesnya gampang untuk di-unboxing. Dari sana guys, Medusa sempat merasa menyesal nih karena tidak membunuh Xiaoyan sebelumnya, sebab kini dirinya malah terseret masalah yang ditimbulkan oleh Xiaoyan. Tapi bagi Xiaoyan gak ada gunanya nih untuk melampiaskan amarah kepada dirinya. Malah dia menyarankan kerjasama dengan sang ratu agar mereka bisa melarikan diri dari dunia magma. Medusa yang memandangi wilayah di sekitarnya merasa gak peduli nih dengan tawaran kerjasama dari Xiaoyan. Bahkan dia langsung menyerang penghalang yang dibuat oleh Fallen Heart Flame. Xiaoyan sih udah memperingatkan jika mereka berada di tempat kelahiran Fallen Heart Flame yang membuat dirinya gak punya batasan energi, makanya gak akan mudah untuk menerobos secara paksa. Nah, belum sempat Xiaoyan ngomong, si ular yang diprovokasi oleh Ratu Medusa langsung mengirim serangan bola api dan mencoba untuk sekaligus memurnikan Ratu Medusa. Meski serangan si ular nggak langsung menghabisi Medusa, dia tetap merasa terancam nih. Bahkan menyuruh Xiaoyan memanggil sosok Yao Chen. Namun karena gurunya udah tertidur, maka nggak akan ada yang bisa dia lakukan lagi. Sontak Ratu Medusa tambah jengkel dong dan berniat menghancurkan segel dengan paksa. Meski Xiaoyan dengan serius memperingatkannya soal aliran magma yang akan masuk bila segel dirusak dengan paksa, namun apa daya Medusa secara membabi buta malah menyerang segel yang langsung memprovokasi si ular Fallen Heart Flame. Gak pakai lama, api surgawi yang mengamuk tiba-tiba membakar dan merasuki jantung si ular bohai. Setelahnya Xiaoyan pun gak luput dan langsung menjadi target selanjutnya. Sontak guys, Xiaoyan mengutuk dalam hati atas tindakan Ratu Medusa yang memprovokasi si ular Fallen Heart Flame yang menyebabkan keadaan kini semakin menjadi sulit. Faktanya, karena kemampuan khusus Fallen Heart Flame yang sangat menyakiti tubuh arwah, membuat kedua arwah yang berada dalam satu tubuh si ular bohai kini berada dalam bahaya tingkat tinggi. Di sisi lain, kondisi Xiaoyan juga nggak kalah memprihatinkan nih. Bahkan jalur meridian dalam tubuhnya seketika membengkak akibat efek pemurnian dari Fallen Heart Flame. Akibatnya, Xiaoyan yang terus mengalami efek pembakaran yang menyakitkan langsung pingsan di tempat. Setelahnya tanpa terduga, cincin penyimpanan yang berada di jari Xiaoyan seketika rusak.
Dari sana berbagai bahan obat yang telah berserakan sebelumnya secara tak terduga bercampur dengan efek pembakaran dari Fallen Heart Flame. Sontak saja guys, efek dari berbagai bahan yang bercampur sebelumnya membuat Xiaoyan yang sudah tepar menerima efek yang membantu memperbaiki kerusakan tubuh yang dia alami sebelumnya. Dari sana, kedua sejoli itu bertahap berjuang melalui pemurnian Fallen Heart Flame. Tapi guys, kita mesti bersabar untuk menyaksikan perjuangan mereka di minggu depan.